حبيبي يا محمد يا عروس الخفقين يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jazallahu anna Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ummatih. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a ma'lahu wa 'addadah. Yahsabu annama lahu akhradah kallal la yumbadanna fil khutamah. Wa ma adraka mal khutamah narullahil muqadah allati tabdhalimu al afidah innaha 'alaihim musadah fi amati mumaddadah. Shadaqallahu adzim, shadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan pada kekasih Allah junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin muslimat jamaah pencerahan bimbingan amalan yang Ustaz takzimi, Ustaz muliakan. Ketika kita melangkah ke depan, tidak mungkin kita kembali lagi ke belakang. Andai kata kita punya tujuan, yaitu untuk hijrah. Niat diri kita untuk hijrah dari segala hal yang benar-benar dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hijrah menuju suatu hal yang berbau amal yang baik. Khairul amal. Namun semua ini tidak semulus apa yang kita bayangkan. Perjalanan menuju hijrah yang bagus, khairul amal, tidak semudah apa yang kita bayangkan. Berbagai macam banyak cobaan, ujian, mara bahaya, dan bahkan tekanan-tekanan. Yang semua ini didompleng oleh bisikan-bisikan atau pengaruh-pengaruh iblis. Kalau memang kita ingin hijrah dalam segala hal sesuatu yang kita inginkan, maka jadikanlah diri kita untuk senantiasa bisa fokus akan hijrah kita. Dengan dalih tubuh ilallah taubatan nasukah, tobat dengan sebenar-benarnya taubat. Kita koreksi pada diri kita. Kita jalankan segala sesuatu yang benar-benar Allah larang. Jadi lakukan segala sesuatu yang ini benar-benar merupakan suatu hal petunjuk yang bagus buat kita. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Namun semua itu kembali pada niat kita. Andai kata kita punya niat yang bagus, insya Allah semua itu akan diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, alias hati kita tidak ditutup. Dibuka hati kita, bukalah pintu taubat kita dengan segala berbagai macam aspek. Mulai dari indera-indera kita yang dipakai untuk berbuat maksiat. Mulai dari diri kita yang kita gunakan untuk melangkah suatu hal yang berbau zalim. Atau bahkan ketika kita melakukan segala sesuatu yang berbau kebatilan. Kita insya Allah akan dijauhkan tergantung daripada niat kita. Dan berbagai banyak macam-macam penyakit, khususnya penyakit-penyakit di akhir zaman ini. Banyak sekali suatu hal yang muncul secara tiba-tiba. Termasuk di dalamnya ada 6 penyakit yang akan menimpa umat di akhir zaman. Ya seperti Sita ini. Seperti kita-kita ini. Allah melarang segala sesuatu yang Allah tidak kehendaki. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah.
Ada 6 penyakit yang menimpa umat akhir zaman, yaitu umat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin kita sekarang ngerasa, atau bahkan mungkin kita sudah mengalami. Bahkan mungkin kita sudah bergelut dengan penyakit ini udah lama dan tidak juga ada ujung sembuhnya. Mari kita introspeksi diri akan hijrah kita. Pertama adalah penyakit wan, yaitu cinta dunia, takut mati. Penyakit wan ini adalah kita cinta dunia, takut mati. Innahu li hubbil khairi lasyadid, tapi tidak mikir nanti bagaimana kematian kita. Husnul khatimah atau su'ul khatimah. Nah, ini yang sering dipakai manusia era now. Di mana kebiasaan-kebiasaan untuk bersenang-senang dengan dunianya merupakan suatu hal yang wajib. Namun ketika dia meninggalkan sholat, kewajiban yang Allah sudah perintahkan, sebagai umat Muhammad, sebagai hamba Allah, sebagai hamba yang beriman, tidak pernah tersadarkan dirinya untuk menyesali ketika meninggalkan sholat. Pernahkah kita nangis dengan menggebu-gebu, nangisnya menderu-deru ketika kita meninggalkan sholat, satu sholat pun? Pernahkah kita seperti itu? Enggak pernah. Jarang, tidak pernah, kagak pernah sama sekali. Namun ketika handphone kita atau mungkin apa yang kita cintai, mobil, kendaraan, harta yang kita cintai hilang, atau mungkin rumah kita disita, atau mungkin rumah kita tahu-tahu ada penggusuran, nangisnya sejadi-jadinya. Nah, di sini baru kita ingat sama Allah. Ya Allah, gimana keadilanmu? Ya Allah, bagaimana tetek mengek? Yang disalahkan Allah, tetek mengek. Engkau ya Allah, engkau enggak cinta, enggak sayang kepadaku. Bagaimana Allah bisa sayang kepada kita? Andai kata diri kita ini hanya ingat kepada Allah di saat kita butuh. Jangan sekali-kali antum melaksanakan sholat tahajud. Kalau sholat tahajud antum hanya bertujuan ketika kita butuh sama Allah. Ketika kita sedang dilanda musibah atau bara bencana yang sedang kita rasakan. Jangan sekali-kali itu lakukan sholat tahajud kalau tujuannya hanya seperti itu. Alias sholat tahajud kita tujuannya adalah hubud dunya. Wailul likulli humazatil lumasa. Kita akan jadi hamba Allah yang terazab kalau kita seperti ini. Sholat tahajud lakukan ketika kita dalam keadaan suka, duka, senang, bahagia. Lakukan sholat tahajud sebagai bentuk kita dekat sama Allah. Nafilatalak sebagai pahala tambahan. Wa minal laili fatahaj bihi nafilatalak. Lakukan sholat tahajud sebagai bahan tambahan, pahala tambahan buat kita semua. Dan orang yang suka, yang ahli sholat tahajud dengan ikhlas ridho, mohon pengampunan wasari ila magfiratin min rabbikum, maka pagi, setiap pagi siang wajahnya bercahaya. Ini penyakit pertama adalah penyakit wan, artinya cinta dunia, takut mati. Hartanya berlimpah banyak sekali ketika dia sudah divonis dengan segala penyakit-penyakit yang ada, apalagi sampai divonis oleh dokter, kematian antum, umur antum tinggal beberapa hari. Ini pernah kan kejadian seperti ini, umur antum tinggal beberapa hari, dah mulai lakukan tobat, mulai lakukan sholat, tetek mengek, nangis-nangis sama Allah, ya Allah ampunilah, jangan kau ambil, takut mati. Kenapa takut mati? Karena belum siap. Kenapa takut mati? Ya Allah, aku belum siap mati. Ya Allah, siapa yang sudah siap mati? Tidak ada setiap manusia yang sudah siap mati. Saking apa? Saking mengerikan, saking sakitnya ketika sakaratul maut. Tidak ada yang siap. Namun kalau Allah berkehendak, kun fayakun, cabut. Kembali ke ayat Allah. Kullu nafsun dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Ini penting buat kita pelajari.
Nih, penting sekali. Makanya sering kita berintrospeksi diri. Kalau ada kematian, ada orang mati, atau kita melayat. Kita melayat pada mayit. Dan kita akan jadi calon mayit seperti itu. Dengan begitu kita bisa introspeksi. Ya Allah, orang yang Engkau panggil, orang yang menghadap kepadamu, tidak harus bagaimana kondisinya di jalan, dimanapun ketika Allah hendaki, ambil. Makanya pentingnya ketika kita sholat tahajud, pentingnya kita zikran katsira pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pentingnya apa? Agar kita, ya Allah, aku sebagai hamba-Mu yang lemah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah amalku. Terimalah segala apa yang kulakukan. Ya Allah, Engkau Maha mengetahui, Engkau Maha segalanya, Engkau Maha melihat apa yang akan terjadi kepada diriku. Jadikanlah kematianku adalah kematian yang husnul khotimah. Tidak ada orang yang siap mati. Semua orang gak akan siap mati. Namun hamba Allah yang zikirnya banyak, dia rindu kepada Allah. Dengan kerinduannya dia kepada Allah, ingin jumpa pada Allah, ini akan menunjukkan bahwa dia ketika ada kematian, bagi mereka-mereka yang ahli seperti ini, ahli sufi, ahli ma'rifat, kematian bukanlah suatu hal yang menakutkan alias hanya perpindahan alam. Bagi mereka yang ahli ma'rifat, ahli dekat sama Allah, para waliullah. Kalau kita bukan ahli ma'rifat, namun kita ahli maksiat. Beda kalau ahli maksiat. Yang kedua, penyakit akhir zaman yang kedua adalah terlalu banyak bersukarela. Yaitu terlalu banyak bersukaria, alias gelak tawa. Sukaria terus senangnya terus digedein. Jadi sukaria terus. Dapat ini senang-senang, dapat rezeki senang-senang, sedekah gak mau. Apa yang dia lakukan suatu hal yang berbau ingin menghampur-hampurkan uang terus. Nah, seperti ini. Terlalu banyak bersukaria yang tidak ada dasar hukumnya buat mereka. Kalau suka untuk sedekah, bagus, ada dasar hukumnya. Ada hadisnya. Instal rizqa mis sedaqati. Namun kalau bersukaria tiada habisnya, gelak tawa. Kalau istilah bahasa Jawa, apa istilahnya? Jangan senang-senang dulu. Biasanya orang habis tertawa susah. Ya bangga. Makanya orang itu lebih baik biasa-biasa aja. Senyumnya adalah sebagaimana senyum baginda Rasulullah SAW. Tidak pernah Rasulullah itu ketawa sambil terbahak-bahak. Gak pernah. Lain dengan kita. Yang ketiga, hidup terlalu mewah. Penyakit yang ketiga, hidup kita terlalu mewah. Dengan kemewahan ini, karena tidak pernah kita mengajak ke depan atau mengajak ke bawah, yang akhirnya berujung dengan segala sesuatu kesombongan yang timbul pada diri kita. Biasanya hidup terlalu mewah ini muncul suatu kesombongan. Wastakbaru anha. Bagaimana kita bisa masuk surga? La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibri. Tidak akan bisa orang masuk surga apabila di hatinya masih ada kesombongan, meskipun sebesar debu. Orang yang hidup mewah ini senantiasa dia bergelimpang harta, hidupnya kecukupan di atas segala-galanya, sehingga membuat dia apa? Lupa dengan apa yang ada di bawah, lupa dengan apa yang ada di sekeliling kita. Ada yang lapar sekeliling kita, nggak peduli. Ada orang minta, nggak peduli. Akhirnya terbiasa dengan hidup seperti ini, hatinya kaku, membeku seperti batu. Udah nggak peduli lagi dengan mereka, apalagi fakir miskin. Kembali orang-orang yang mendustakan agama. Ara'aital ladzi yukadzibu bidin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yakhuddu 'ala tu'amil miskin. Kemudian yang keempat, yaitu orang yang mengumpulkan harta sebanyak mungkin. Alladzi jama'a ma lahu wa 'adada.
Orang-orang yang kerjanya mengumpulkan harta, wa akhlada, dan menghitung-hitung terus. Tiap hari ngitung harta, ngumpulin harta, ngitung harta, ngumpulin harta. Ini disebutkan walikulli masatil masa alladzi jama'a ma'lahu wa 'addadah, alladzi jama'a ma'lahu wa 'addadah. Neraka hutamah nantinya. Yahsabu anna ma'lahu akhradah, dan dia percaya dengan harta yang dia punya ini akan bisa menjadikan dia, akan bisa menolong dia, akan bisa membuat dia apapun bentuknya. Dia tak mikir kalau sebentar lagi dia mati. Dia tidak mikir dengan firman Allah yang lainnya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Tidak terfikirkan ini. Makanya ini secara nggak langsung mereka kembali apa yang dinamakan wastakbaru anha, kesombongan yang luar biasa. Orang-orang seperti ini diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penyakit yang kelima adalah penipuan dalam merebut harta benda dunia, alias ini berhubungan dengan warisan. Kalau sudah orang tuanya sudah kelihatan tua, hartanya banyak, ini berusaha bagaimana nih orang tua gua ini supaya cepat mati. Gua gini, ada lagi belum waktunya mati, masih sehat aja, sengaja ditaruh di karantina di tempatnya orang-orang tua atau panti jompo, ditaruh di sana, dihidup di sana. Rumah yang ditempati orang yang masih layak untuk ditempati orang tua dijual, dibagi-bagi dengan ketawanya, dengan terbahak-bahaknya. Berbagai macam banyak penipuan-penipuan yang ada, bahkan orang tua sendiri ditipu, bahkan saudara sendiri ditipu. Pertama, saudaranya yang tua ingin punya ide, ayo dikumpulin adik-adiknya, semua ayo kita bagi waris, orang tua kita pindahin aja ke panti jompo. Ada seperti ini, banyak kejadian seperti ini. Dan tidak perlu kita contoh. Mana doa kita? Allahumma gfirli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mana belas kasih timbal balik kita pada orang tua? Mana awalat sulh itu ulah kembali kepada orang tua kita? Bagaimana kita merawat orang tua sampai akhir hayatnya, sampai mengantar mereka ke liang lahat? Bagaimana? Bahkan Islam sendiri, jangan sekali-kali kalian berebut waris. Karena itu tidak akan memberikan keberuntungan buat Anda, justru akan menyesatkan dan bahkan azab. Banyak kejadian ini, banyak. Mereka berebut waris, mereka berusaha rebutan warisan tanah, hidupnya tidak akan mulia. Lihat aja. Kayak sebentar setelah itu ada berbagai macam azab menimpa. Mereka yang ikhlas ridha, tidak pernah merepotkan, tidak pernah ngusik tentang tanah waris, mereka hidupnya adem ayem. Coba kalau kita pikir, andai kata tanah waris orang tua itu, kita tahu bahwa itu adalah api neraka. Apakah kita mau ambil itu? Enggak mau. Kenapa Ustadz bilang ini api neraka? Kalau itu tanah direbutkan, dan sampai terjadi suatu hal yang dinamakan penipuan harta waris ini, adiknya yang seharusnya dapat itu ditipu supaya nggak dapat, dengan dalih berbagai macam di pengadilan apapun tidak mengek, ujung-ujungnya dialah penguasa tunggal. Maka apa yang terjadi? Rela membunuh, iya. Kakak bunuh adiknya sendiri, iya. Bunuh akhlaknya, iya. Bunuh secara pelan-pelan, iya. Inilah yang dinamakan hubbud dunya. Cinta dunia, tidak mikir sesama. Bahkan adik kandung sendiri diusir. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Ini yang dinamakan neraka. Padahal sudah disebutkan, difirmankan oleh Allah dalam suatu ayat. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusikum wa ahlikum naro. Lindungi kita semua dan keluarga kita dari apa? Dari azab api neraka. Kemudian yang kelima, saling memarahi dan dengki, mendengki, sehingga menzalimi antara satu sama yang lain. Padahal dalam surat Al-Imran disebutkan 134, salah satu cuplikan ayatnya, wal kadhiminal ghaidha, menahan segala apa yang berbentuk amarah. Ini malah suatu hal walilikuli humazatil lumazah, dengki mendengki, celak mencela, tipu menipu.
Celakalah mereka, orang-orang yang seperti ini. Bahagianya di mana? Dunia tercela, akhirat tambah azabnya merana selamanya. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah. 6 penyakit yang akan menimpa umat akhir zaman. Bukan akan menimpa lagi, namun sudah menimpa pada diri kita. Ini sudah benar-benar ada realisasinya. Sekarang ini kita bisa merasakan bagaimana pikiran kita ketika kita dihinggapi, wah cari uang susah, cari ini susah, cari itu susah. Namun kita punya hanyalah warisan orang tua. Mau nggak mau warisan itu dijual. Untuk apa? Untuk makan. Masya Allah. Wa syari ila maghfiratum min rabbikum wa jannatin ardu was-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfiqu fis-sarai wad-dharai wal kadhiminal ghaidha wa afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Mudah-mudahan kita jauhkan dari hal-hal 6 penyakit yang akan menimpa umat di akhir zaman. Usikum wa nafsi bittaqwallah wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.